Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuki agenda kita pada siang hari ini, yaitu paparan Insight Databook yang akan disampaikan oleh Bapak Punto Wiyoga, perwakilan dari No Limit. Kami persilakan kepada Bapak Punto Wiyoga untuk naik ke atas panggung. Boleh tepuk tangannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kita akan coba untuk memberikan paparan. Saat ini kita punya banyak sekali sosial media dan saya sebagai bagian dari Nolimi juga sering kebagian pertanyaan, sosial media saya sudah bagus belum sih? Engagement saya sudah bagus atau belum sih? View-nya harusnya berapa? Bapak minta postingan ini view-nya 1 juta gitu. Mungkin nggak ya? Nah, dari sinilah akhirnya No Limit mencoba untuk membantu agar kita punya benchmark yang bisa kita perbaharui. Dan ini adalah sampel dari data box kita yang kita ambil rekamannya performa dari 48 Kementerian Republik Indonesia selama periode bulan Januari hingga 25 Maret 2025. Ini kita intipin aja agak cepet ya, tapi nanti ini boleh diunduh gratis Bapak Ibu, jadi nggak perlu difoto, nggak apa-apa, takutnya saya kena foto, jadi mendingan nanti datanya saja. Nah, inilah rekaman kita. Jadi selama periode Januari hingga Maret 2025 ada 21.000 lebih unggahan yang kami analisa. Dari unggahan tersebut dipublikasikan oleh 48 kementerian dan mencapai lebih dari 153 juta views. Mungkin ada unggahan Bapak Ibu sekalian dari kementerian yang menjadi bagian yang kami analisa selama 3 bulan kemarin, begitu. Nah, harapannya memang akhirnya ini akan kita perbaharui Bapak Ibu. Jadi ini adalah kuartal 1. Nanti Bapak Ibu juga bisa akan dapetin kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Sehingga kita terus akan berdinamika. Kami akan bantu untuk membuatkan standar yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, boleh berikutnya Mas. Kita merekam dari Instagram, TikTok, kemudian X, Facebook, YouTube ada 2, ada short dan ada yang long video. Jadi dua-duanya kita punya cakupannya. Berikutnya, nah ini ada sedikit panduan untuk membaca. Wah, saya kementeriannya baru. Bagaimana saya bisa beradu dengan Kementerian Kesehatan yang sudah cukup lama media sosialnya? Oleh karena itu kita akan memetakan berdasarkan tier. Jadi di mana kita sedang berada, disitulah kita akan membantu membuatkan benchmarknya. Sehingga kita tidak beradu secara langsung kementeriannya baru ada di bulan November kemarin, Oktober kemarin, sudah beradu dengan media sosialnya Kementerian Kesehatan yang sudah eksis mungkin lebih dari 10 tahun. Jadi semua platform kita bagi menjadi 4 tier, tinggal dilihat saja nanti cara bacanya demikian. Saya atau kementerian yang kebetulan kami olah ada di mana, begitu ya. Jadi teman-teman bisa fokus kepada tier yang ada di sana. Dan di sini kita juga paparkan bahwa tiap platform itu beda, karena ada juga yang mungkin X-nya sudah lama tapi TikTok-nya baru. Jadi dia X ada di tier 2 tapi TikTok ada di tier 4. Jadi lebih perhatian di sana. Boleh berikutnya? Kemudian kita membagi menjadi 4 pilar yang dalam rekaman tadi 21 lebih unggahan tadi. Ada 4 pilar yang kami pantau dan kemudian kami jadikan satu kumpulan. Yang pertama terkait program kebijakan, kunjungan atau seremonial, kemudian informasi dan edukasi. Ya, jadi ini juga menjadi panduan ketika nanti membaca data box ini. Boleh berikutnya? Nah, apa yang direkam? Apa yang kami sajikan? Kita menggunakan model hierarki efek, di mana kita mulai dari bagian atas. Kalau di marketing biasanya itu adalah awareness ya, ada kognitif, afektif, dan konatif. Di periode kuartal 1 ini kita akan mengukur 2 bagian di atas. Jadi matriksnya akan kami sajikan. Untuk awareness itu adalah views dan impressions. Kemudian untuk bagian dari afektif kita akan mengukur engagement-nya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sudah akan punya 2 layer
dari komunikasi yang bisa terukur. Berikutnya, nah ini sampel buat Instagram, boleh? Ya, tantangan. Ternyata Instagram punya collab dan non collab. Tenang, dua-duanya kita ukur. Ya, jadi kita tahu kapan efektif nggak sih postingan kita jika collab dengan Mas Menteri, mungkin panggilannya Ibu Menteri, Pak Menteri dan lain-lain. Ada sajiannya di sini. Dan tiap tier akan menyajikan yang berbeda-beda. Engagement per post untuk postingan non collab, contohnya di tier 1 2.300 engagement. Kemudian untuk kalau dia collab, dia bisa sampai ke 3.000 lebih. Artinya ada kenaikan 38% untuk engagement rate. Berarti untuk postingan di tier 1 dia cukup efektif. Tapi ternyata untuk tier 4 engagement rate-nya malah turun. Oke. Itu jadi yang akhirnya akan menjadi insight dan semoga menjadi actionable insight bagi teman-teman ke depannya. Berikutnya, nah ini adalah views. Kita hitung tadi engagement-nya, ini adalah view per post di Instagram dan kita bandingkan juga antara collab dan non collab. Sekali lagi agar fokus, tadi udah tahu saya di tier berapa, kemudian saya di tier berapa, langsung cek kita sudah ada di sana atau belum. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi benchmark Bapak Ibu untuk kita punya program di kuartal kedua, kuartal ketiga dan lain-lain. Untuk kita menargetkan berapa sih engagement rate yang harusnya kita capai bagi akun media sosial di kementerian yang kita kelola. Sehingga ini akan menjadi cukup fair ketika kita lakukan analisa, evaluasi dan lain-lain. Berikut. Nah, di sini mungkin agak lebih kita lihat lebih dalam lagi, lebih efektif mana sih di tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 untuk masing-masing pilar. Apakah image lebih efektif dari reels atau video selalu lebih efektif dari semuanya? Ini key take out yang kita berikan. Tinggal kembali kita fokus ada di tier berapa, kita bisa masuk ke sana untuk nanti mengaplikasikan ke dalam action point. Kemudian kita aplikasikan juga kepada konten strategi kita ke depan. Ingat, ini bukan sebuah rumus yang berlaku baku dan tetap, karena kuartal kedua bisa jadi bergeser trennya. Maka dari itu lahirlah data box ini yang dapat diunduh oleh Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan benchmark. Berikutnya kita juga siapkan lagi ya di TikTok. Next, ini adalah benchmark untuk view per post. Bisa dilihat di tier 4 masih sangat besar, lebih dari 155%. Karena tentunya followersnya belum banyak, tapi views yang dicapai sudah di sekitar 3.700. Dan bisa dilihat di sini juga bahwa di kuartal 1 cukup bervariasi angkanya, tapi antara tier 3 dan tier 4 tidak terlalu jauh. Tier 2 dan tier 1 ternyata malahan lebih besar di tier 2. Begitu. Nah, ini yang nantinya akan terus berubah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, ini untuk engagement. Kita bisa lihat seperti apa, ini yang bisa menjadi benchmark juga. Oke, next. X juga sudah ada. Ini adalah views atau impressions. Jadi kalau di X itu awareness-nya kita ambil dari views-nya atau dari impressions dari sisi post-nya sendiri, walaupun kontennya bukan video. Ya, karena di X bukan konten video, juga data yang tertarik adalah impressions. Ini adalah yang bisa dilihat. Ini untuk mengukur awareness dari awal. Next, ini adalah engagement-nya, sudah bisa dilihat juga. Kok sepi ya, Mas? Ternyata di X-nya Indonesia, jangan salah. Ada hal lain yang bisa digali dari X buat Bapak Ibu sekalian ya. Isu-isu, penanganan cepat, konten berbasis teks yang bisa langsung responsif, itu masih jadi keunggulan dari X di Indonesia. Next, saya bukan orang X, jadi sebenarnya nggak endorse. Oke, Facebook. Nah ini dia Bapak Ibu, sama kembali fokus pada kita ada tier berapa, bagaimana views-nya, apa yang bisa menjadi benchmark di sana. Terlihat bahwa memang secara impressions untuk organik, ini kebanyakan yang kita rekam adalah organik ya. Jadi akan berbeda ketika Bapak Ibu menggunakan ads
itu melalui sistem kami kita coba pisahkan menjadi data yang sifatnya jadi kecilan. Jadi ini benar-benar adalah capaian yang diraih secara organik oleh postingan kementerian. Next, ini adalah engagementnya. Bisa dilihat ada beberapa key takeout yang kami sampaikan atau kami selipkan di sini. Contohnya di tier 4 ternyata videonya bisa sampai 155 detik dan diterima dengan baik oleh audiensnya. Begitu. Kemudian di tier 3 ternyata pola dengan gambar itu bisa 2,5 kali lebih efektif dibandingkan format video. Harapan kami adalah dari key takeout yang kami berikan ini, kita juga bisa beraksi, berstrategi bahwa ketika tim kita belum terlalu besar, belum terlalu banyak, sementara kita berkesan di push untuk selalu punya output video, ternyata ada output konten lain yang punya performa cukup baik. Baik itu konten tunggal berbentuk foto ataupun konten yang sifatnya multi image atau carousel ya di Reels, di Instagram dan juga di TikTok. Next, ini YouTube Shorts juga kita pisah, jadi nanti bisa dilihat dengan detail lagi. Berikutnya lagi, ini engagementnya dari sisi Shorts kita coba pilah. Di tier 3 dan tier 4 bisa dicatatkan Bapak Ibu, 55 detik adalah waktu yang terbaik dalam 3 bulan kemarin. Itu adalah performa engagement terbaik di tier 3 dan tier 4 di YouTube Shorts. Next lagi, terakhir adalah YouTube yang long video. Boleh? Catatan kami secara khusus untuk long video adalah ini adalah sebuah platform ruang yang terbaik untuk memberikan edukasi. Bagi kementerian yang baru hadir di YouTube, ternyata masih belum cukup banyak konten-konten edukasi. Sementara di tier 1 dan tier 2, edukasi bahkan kebijakan itu bisa diterima dengan baik karena views di YouTube berdurasi panjang. Next. Nah, sama di tier 2 video bisa berdurasi 24 menit, itu masih cukup efektif kalau di tier 2. Tier 3, tier 4 memang kebanyakan masih menyajikan video di atas 60 menit begitu. Oke, ya. Karena waktu sudah habis, pas banget. Bisa diunduh di mana? Next lagi. Nah, ini dia, silakan. Di scan, kemudian nanti Adi bantu untuk diunduh. Semoga bisa bermanfaat. Versi lebih lengkap data box-nya, insya Allah akan kami lengkapi. Jadi setelah Bapak Ibu download yang ini, kami akan segera kirimkan email kembali ketika data box yang versi lengkapnya sudah bisa kami sajikan. Jadi tadi adalah versi singkat, versi cukup padatnya untuk bisa menjadikan actionable insight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kunto Wiyoga. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu, ada yang bisa tebak nggak? Baju yang saya pakai hari ini tuh baju dari daerah mana sih? Ada yang tahu nggak? Selatan. Oh, oke. Banyak ya yang boleh yang keras dari mana Pak? Dari Makassar. Iya, betul sekali. Boleh tepuk tangan di sini, ada yang dari Makassar nggak? Kebetulan saya orang Jawa, cuman saya nemunya warna ini dari Makassar, jadi saya pakailah warna ini. Karena kalau kata Mbak Karina, Mbak dress code-nya ungu sama kuning. Oke, siap langsung ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu masih segar ya katanya ya, masih oke ya. Karena setelah ini kita langsung akan menuju ke inti acara pada siang hari ini. Saya lihat Bapak dan Ibu sudah banyak satu-satu masuk ke ruangan lagi. Mungkin beberapa juga masih beribadah sholat zuhur. Kami mohon Bapak dan Ibu yang berada di tempat duduk belakang untuk mengisi tempat duduk yang paling depan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Boleh diisi dulu ya. Yuk, biar lebih bagus nanti di fotonya Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu yang berada di barisan paling belakang. Waduh, ini ayo Mbak kami tunggu 5 menit. Ayo kita isi dulu yang paling depan ya Bapak dan Ibu ya. Kita isi dulu ya. Ayo kita kasih tepuk tangan yang mau pindah. Oke. Ada nih yang paling belakang itu Mas Haji, boleh pindah ke depan dulu ya biar nanti bagus di fotonya. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu. Ini demi keabsahan di foto lebih baik dan lebih cantik gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja
kita menginjak ke agenda berikutnya, yaitu adalah peluncuran Handbook 2.0 YSM Academy dan YSM Outlook. Oke, boleh tepuk tangannya. Untuk YSM Handbook 2.0 sendiri akan disampaikan oleh Ibu Karina Kusumawardani. Kepada Ibu Karina, kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Oke, baik. Kayaknya Mbak Karina maunya jadi gongnya nih. Oke, kalau begitu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Fahrudin Ali Ahmad, Ketua Ikatan Peranakan Humas Indonesia, untuk memaparkan YSM Academy 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari-hari yang penuh dengan suasana yang kurang mungkin kondusif, tapi tetap semangat. Pertama saya ucapkan terima kasih Bu Karo, Humas Kementerian Perdagangan, yang juga insya Allah menjadi salah satu Dewan Kehormatan. Ibu, mohon terima kasih atas Presiden Ibu. Dan tidak foto, bukan kalau juga baru dilantik. Terima kasih juga kepada teman-teman anggota Humas yang hadir ternyata dari Papua dan segala macam ada, dan ini mungkin sudah berkurang biasa dulu dari NTB dan sebagainya. Kemudian juga para undangan, para mitra, terima kasih khususnya juga kepada Mbak Karina, Mas Aksad yang sudah membantu kami untuk memberikan insight, termasuk memberikan kesempatan dan fasilitasi acara hari. Jujur kami tidak punya uang untuk mengadakan acara sebesar ini. Jadi terima kasih untuk Aulago dan Maulid. Tapi sekali lagi bukan hanya saat ini, Mas. Dan berikutnya adalah ini yang kita launching pada hari ini adalah Government Social Media Academy by Aulago, Maulid dan Informasi. Dan sedikit menjawab satu dari jadi YSM Academy ini adalah part of the Promas Academy. Bagian dari Promas Academy, kami akan memfokuskan kepada akademi untuk pengembangan kompetensi sosial media. Salah satu yang memang nanti akan kita kembangkan modulnya adalah perencanaan, bagaimana membuat perencanaan sosial media, kemudian membuat konten yang menarik, kreatif dengan menggunakan AI. Kemudian juga nanti akan termasuk media monitoring analisis yang akan disupport aplikasinya Mas Aksad, No Limit. Kemudian juga nanti juga kami akan melakukan juga beberapa coaching. Jadi prosesnya bukan hanya sekedar pelatihan, tapi kami pun akan mengadakan pendampingan berupa penugasan, coaching, training. Termasuk juga nanti kami akan melibatkan beberapa pakar. Dan pesertanya siapa? Pesertanya adalah ASN Peranakan Humas. Sementara kita akan buka semua, tapi mungkin nanti akan diprioritaskan untuk anggota. Kita akan mulai dalam 1-2 bulan lagi, dan kita akan upayakan bahwa lulusnya nanti bisa bersertifikasi BNSP. Ya tentunya harapan kami ini mendapat apresiasi, dan juga mungkin nanti bisa menjadi model. Kita akan berikan ini ke Puspika atau sekarang namanya Puspa ya, Puspa Komisi, bahwa kita juga perlu ada tahapan-tahapan yang barunya apa. Di sini ada coaching, training, dan mudah-mudahan bisa dikaitkan dengan sertifikasi. Dan nanti ada beberapa, paling tidak ada 3 modul selain ISN. Nanti ada modul Smartcom, ada modul audit, ada modul krisis komunikasi. Itu saja. Terima kasih. Selamat dan mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Itu Peranakan Humas Indonesia, Peranakan Humas Indonesia unggul. Luar biasa, jadi itu jargon baru ya Mas Ali ya? Oke. Boleh sekali lagi, Peranakan Humas Indonesia unggul. Nanti kita sosialisasikan lagi ya Mas Ali ya, biar lebih ramai gitu. Ketika Mas Ali nanti ngomong Peranakan Humas Indonesia, teman-teman akan langsung mengepalkan tangan dan langsung berteriak unggul. Begitu ya kurang lebihnya ya Mas Ali ya. Oke, baik, kalau begitu langsung
pengumuman GSM Award oleh Ibu Karina Kusuma dari wajah Ibu Karina dipersilakan. Baik, dari Aurago kami ingin memberikan produk dari kami yaitu DSM Outlook dan juga DSM Handbook. Sebenarnya DSM Outlook ini lebih ke bercerita apa yang telah kami lihat selama 1 tahun kebelakang pasca Oktober 2024, kedepannya nanti 2025 akan seperti apa. Ada beberapa insight di dalam, misalnya akun-akun pemerintahan saat ini 40% lebih menggunakan akun induknya. Yang kedua membuat 10% membuat akun baru. Yang ketiga adalah menggunakan akun tingkatan, misalnya dari Kementerian Kebudayaan yang menggunakan akun Ditjen Kebudayaan, gitu kan. Kami masih melihat ketidakkonsistenan, mungkin masih sambil jalan diperbaiki, namanya disamakan, namanya disesuaikan dengan nomenklaturnya, dan mungkin nanti akan ada verifikasi atau centang abu atau centang biru, karena memang yang namanya diverifikasi adalah salah satu upaya kita di media sosial untuk memastikan bahwa kita adalah akun yang resmi, sehingga tidak bisa digunakan untuk penyalahgunaan atau dipersonifikasi oleh akun-akun yang lain. Dimana kita tahu bikin akun media sosial itu sangat mudah. Bagaimana membedakan sebuah akun pemerintah dengan akun yang biasa? Tentu salah satunya menggunakan fasilitas verifikasi tersebut. Itu so far untuk yang DSM Outlook, kami harapkan ke depan bisa makin konsisten dari apa yang kita sampaikan di hari ini juga bisa menjadi makanan atau tambahan ilmu untuk pengelolaan selama setahun ke depan. Yang kedua adalah Government Social Media Handbook. Tahun 2019 kami meluncurkan Government Social Media Handbook yang pertama, di mana itu sudah disesuaikan dengan kondisi pada tahun 2019. Hari ini kami meluncurkan DSM Handbook tahun 2025, hasil penulisan bersama dari teman-teman Malinit, teman-teman Aurago, dan juga teman-teman IPRA Humas. Terima kasih penulisannya teman-teman IPRA Humas. Jadi di dalamnya sesuai dengan tema tahun ini, kita juga mengangkat terkait kecerdasan buatan. Ada isi panduan-panduan praktis terkait mengenali algoritma saat ini dari seluruh platform media sosial yang sudah memasukkan kecerdasan buatan di setiap algoritmanya, dan bagaimana kita menghadapi algoritma tersebut di mana telah dipasang kecerdasan buatan secara otomatis oleh platform masing-masing. Kemudian juga panduan kaidah-kaidah sejauh mana kita menggunakan kecerdasan buatan di dunia media sosial, apalagi untuk dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia. Kita sajikan secara pragmatis di sini, and it's for free, silakan diunduh dan disebarluaskan. Terima kasih untuk membuka Government Social Media Award.